Dan kita akan berbincang mengenai kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, ada Pak Hilman Latif. Pak Hilman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ilman, ini wabarakatuh. sudah ada satu kloter yang tiba di Tanah Suci ya. Apakah sudah ada update terbaru nih Pak mengenai kedatangan jemaah calon haji di sana? Baik, Alhamdulillah hari ini sudah berangkat ya secara berurutan. Kloter-kloter yang memang dijadwalkan untuk berangkat, setidaknya ada 22 kloter ya untuk hari ini, dan tadi malam Bapak Menteri Agama Republik Indonesia juga melepas langsung kloter 1 ya, jamaah kita yang di Bandara Suta gitu ya, dan berikutnya juga kloter 2 yang menggunakan maskapai lain, Saudi Airlines, dan kloter 1-nya Garuda Indonesia itu juga dilepas secara resmi di Bandara Suta, dan alhamdulillah menurut informasi sudah sampai di Tanah Suci, dan tentu saja nanti secara berurutan akan tiba di Madinah semuanya ya untuk hari ini sesuai dengan jadwal. Jadi memang di Madinah ini petugas kami harus siap menerima hari ini sekitar 8.000 ya jamaah yang berangkat, dan saya kira intensitas ya pekerjaan untuk melayani jamaah itu sangat intens ya di sana. 8.700 jamaah akan tiba hari ini gitu ya, secara susul menyusul dari berbagai provinsi. Nah ini sejauh ini informasi yang kami dapatkan berjalan lancar, tidak ada insiden apa-apa. Dan alhamdulillah mereka sedang dalam proses penempatan di hotel di Tanah Suci, di Madinah khususnya. Oke, 8.700 yang rencananya akan tiba di sana pada hari Ya. ini. Pak Hilman, Pak Menteri kan sudah meninjau kesiapannya ya semuanya ya. Nah, kalau untuk tahun ini ada yang berbeda tidak Pak dari segi fasilitas mungkin jika dibandingkan pelaksanaan haji sebelumnya? Mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan ya, tetapi kami melakukan perbaikan-perbaikan tentunya di berbagai aspek, termasuk juga semangat kita untuk tahun ini kan haji yang aman dan nyaman serta ramah lansia. Jadi ramah lansia tetap menjadi spirit dari proses layanan kepada jamaah haji Indonesia, karena jumlahnya cukup banyak ya. Lebih dari 40.000 orang itu kategori lansia, dan sebagian diantaranya Risti. Dan karena itu ada pendekatan-pendekatan khusus ya untuk prioritas lansia seperti tahun lalu. Bis tertentu kita minta juga untuk menyediakan secara khusus bagi lansia ya, dan untuk layanan di hotel pun demikian gitu ya. Nah ini memang untuk penempatan di hotel ini juga hasil tinjauan kemarin Bapak Menteri Agama. Memang hal-hal kecil kelihatannya, tetapi juga penting sebetulnya. Ketika misalnya sebagian hotel itu memiliki bathtub, gitu ya. Ya mungkin bagi sebagian orang nyaman ya ada bathtub, tetapi kami melihat juga bahwa penempatannya harus diatur. Bagaimana misalnya lansia sebisa mungkin ya ditempatkan di kamar hotel yang fasilitas sanitasinya ataupun kamar mandinya tidak menggunakan bathtub ya, tetapi yang box misalnya, dan tidak harus naik gitu ya. Nah, kemudian juga penempatannya di lantai-lantai tertentu yang lebih accessible. Juga untuk naik bis ataupun makanan untuk tahun ini insya Allah bagi sebagian lansia yang memang hanya dapat mengkonsumsi makanan yang lebih lembut, itu juga saat ini sudah disediakan. Jadi kita perbaiki layanan-layanan itu. Oke, nah berbicara mengenai kebutuhan makanan tadi Pak Hilman, kan informasinya Kemenak ini kemarin mengatakan mengirimkan 70 ton bumbu Indonesia ke sana. Nah, akan ada tambahan nggak kira-kira untuk bumbu tersebut, dan bagaimana untuk pengolahannya di sana? Ya baik, jadi posisi Kementerian Agama di dalam melayani haji Indonesia itu adalah bekerja sama dengan catering-catering gitu ya. Tahun lalu kami inisiasi juga agar bumbunya setidaknya bisa di tanah air. Kenapa? Karena di dalam undang-undangnya ya konsumsi yang diberikan kepada jamaah itu kan harus selera Nusantara ya. Selera Nusantara itu ya
selera itu maksudnya taste atau rasa itu kan lebih pada ingredients ya. Nah, bumbunya itu kita upayakan. Nah, tahun lalu ada sebagian bumbu dari kita, jumlahnya belum optimal. Tahun ini insya Allah juga lebih optimal ya untuk bumbunya. Meskipun kebutuhan bumbu kalau 70 ton itu ya belum sampai setengahnya lah yang kita butuhkan. Karena kita butuh bumbu itu sampai 200 ton lebih ya untuk bumbu yang akan digunakan memasak. Nah, jadi ini baru sebagian saja dan kami dorong juga tingkat penggunaan produksi dalam negerinya ya saat ini barangkali baru di level bumbu dan juga sebagian makanan siap saji itu juga mudah-mudahan ya tahun ini insya Allah ya sudah bisa dilaksanakan dan saya kira ada sekian juta pieces yang dibawa dari tanah air Indonesia. Jadi kita harapkan TKDN-nya naik ya, kemudian juga ya jamaah tidak kesulitan untuk menyesuaikan rasa. Oke, lagi pula kalau naik haji nggak boleh pedes-pedes ya Pak rasanya. Nah Pak Hilman, soal fast track Pak, itu apa sih sebenarnya penggunaannya akan seperti apa fast track itu? Jadi sebetulnya Kementerian atau Kerajaan Saudi Arabia itu sudah menginisiasi memberikan layanan tambahan lah bagi jamaah haji seluruh dunia. Dan mereka punya program yang namanya Mecca Route, atau kita sebut juga dengan fast track. Yang sebetulnya ini kan terkait dengan layanan yang semakin padat ya, di bandara-bandara di Tanah Suci itu. Saat ini kan baru dua yang besar bandara yang digunakan di Saudi dan harus menerima sekian juta penumpang gitu ya, termasuk sekian ribu pendaratan. Nah, maka kemudian perlu satu proses imigrasi yang lebih cepat. Jadi jangan sampai jamaah yang sudah tiba atau baru tiba di Tanah Suci, baik di Jeddah maupun di Madinah, mereka antri panjang lagi dan itu bisa berjam-jam ya kalau dulu. Nah, karena itulah dibuatkan program fast track ini dan Indonesia alhamdulillah sudah setidaknya 3 tahun 4 kali lah atau 3 kali mengalami fast track dan pasca COVID di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah 3 kali gitu ya. Nah, kami kemudian 2 tahun lalu berinisiatif untuk mengajukan tambahan fast track dan sesuai dengan keinginan dari pemerintah Indonesia bahwa tahun ini diupayakan ya fast track bisa dilayani setidaknya di 3 tempat, di Jakarta, di Surakarta, dan juga Surabaya. 3 bandara dengan jamaah terbesar gitu ya di tanah air dan lebih dari 50% jamaah kita kan ada di Jawa gitu. Nah, agar jadi semua sudah disiapkan semuanya untuk kenyamanan semua jemaah haji ya Pak Hilman ya. Diizinkan di 3 tempat. Pak Hilman, terima kasih sudah bergabung dengan Newsline, sangat mencerahkan informasinya itu Pak Hilman Latif, Dirjen PHU Kemenak Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.